Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Asmara Muji Widodo. NIM saya 2309096012. Saya dari Universitas Mula Warman Samarinda. Saya prodi arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan alasan saya masuk arsitektur, keunikan mata kuliah teknologi bahan bangunan, serta rangkuman materi dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-7 mata kuliah teknologi bahan bangunan. Untuk yang pertama, pertemuan pertama yaitu bahan bangunan. Bahan bangunan adalah bahan yang dipakai untuk membuat bangunan atau bagian-bagiannya yang memberikan sifat-sifat tertentu dan kesan tertentu. Contoh dari bahan bangunan yaitu semen, pasir, dan batu atau kerikil. Dalam sebuah bahan bangunan ada juga teknologi. Teknologi dalam bahan bangunan ialah metode atau cara atau langkah-langkah dalam mengaplikasikan bahan bangunan, termasuk inovasi dan perkembangannya yang meningkatkan kualitas, kekuatan, dan fungsi bahan bangunan tersebut. Tujuan penerapan teknologi dalam bahan bangunan adalah untuk mencapai sifat dan kesan bangunan sesuai dengan kehendak arsitek. Untuk yang pertemuan kedua yaitu struktur dan konstruksi. Struktur adalah sistem bangunan yang terdiri atas bagian-bagian pembentuk bangunan, fondasi, slope, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, yang fungsi utamanya terkait dengan pembebanan. Struktur dibagi menjadi 3, yaitu struktur bawah, struktur tengah, serta struktur atap. Struktur bawah yaitu bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur tengah yaitu bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap. Struktur atap yaitu bangunan yang berbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Untuk konstruksi sendiri adalah metode, cara, atau teknik dalam pemasangan elemen struktur dan elemen non-struktur. Yang ketiga yaitu tentang elemen tanah. Tanah liat atau lumpung adalah tanah yang terdiri dari partikel-partikel penyusun berupa senyawa dasar silika yang memiliki ukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 4 mikrometer. Salah satu bahan bangunan yang berasal dari tanah liat yaitu batu bata. Batu bata adalah komponen bangunan yang dibuat dari tanah atau tanpa campuran bahan-bahan yang lain dan dibakar dalam suhu tinggi. Kelebihan dan kekurangan batu bata yaitu kelebihannya bobotnya ringan, harganya relatif murah, serta mudah didapatkan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu proses pembuatannya tidak ramah lingkungan. Untuk pertemuan keempat yaitu tentang elemen batu. Batu adalah material padat yang terbentuk dari proses alam, tersusun oleh kristal-kristal dari jenis material atau pecahannya. Batu dapat terbentuk melalui proses kristalisasi magma, sedimentasi, maupun metamorfosis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari batu. Kelebihannya yaitu tahan api dan tahan panas, tahan air, serta tahan dengan cuaca ekstrim. Untuk kekurangannya sendiri yaitu batu sulit digunakan karena banyak proses yang perlu dilakukan agar batu bisa digunakan dalam bahan bangunan. Itu pertemuan kelima yaitu kayu dan bambu. Kayu adalah merupakan bahan yang berasal dari alam dan diproses menggunakan teknik uji tertentu. Jenis kayu sangatlah banyak, tapi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah kayu ulin. Karena kayu ulin memiliki kekuatan yang sangat
dari kayu adalah pengerjaannya mudah dan dapat meredam suara. Untuk kekurangan dari kayu adalah mudah terbakar, mudah diserang oleh serangga, serta sulit untuk dibentuk. Selanjutnya bambu. Bambu adalah tanaman yang dapat merambat atau dapat tumbuh dengan cepat. Sehari dia bisa tumbuh 50 cm. Untuk bambu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri yaitu kuat, kokoh, bobotnya ringan. Kekurangan bambu yaitu mudah membusuk dan rusak diserang oleh serangga. Yang keenam adalah beton. Beton adalah campuran bahan-bahan agregat halus dan kasar yang terdiri dari pasir, batu pecah yang dicampur dengan semen dan air untuk membentuk suatu massa mirip batuan. Untuk beton memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya adalah biaya perawatannya murah, berkekuatan tekan tinggi. Kekurangannya adalah mudah mengerut saat pengeringan dan mengembang jika basah. Pertemuan ketujuh yaitu metal. Material metal terbagi menjadi 5, yaitu baja, stainless steel, seng, aluminium, sama bulvalum atau baja ringan. Untuk baja sendiri merupakan logam campuran yang terdiri dari besi dan karbon. Untuk stainless steel adalah logam yang mengalami proses galvanisasi dengan lapisan krom. Alasan saya masuk ke prodi arsitektur adalah untuk bisa mendesain rumah saya di masa depan nanti. Mengapa mata kuliah teknologi bahan bangunan ini menarik? Karena di mata kuliah ini mempelajari tentang cara membuat suatu bangunan dan mempelajari tentang bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat sebuah bangunan yang belum pernah sama sekali saya dapatkan di bangku SMA. Sekian dari saya.